maupun rekan-rekan media cetak. Yang saya hormati rekan-rekan para kasih, Kasubat PIN. Ini mohon maaf untuk kasih pidum karena kondisi kurang enak badan, jadi belum bisa hadir di sini. Dan para rekan-rekan semuanya yang saya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang saya kasihi dan saya banggakan. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama untuk selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan situasi COVID-19, di mana press release biasanya kita adakan secara langsung, karena untuk keselamatan kita bersama, kita mencoba dengan sarana Zoom meeting, yang ini juga sama-sama kita menjaga supaya kita semua selalu sehat, terhindar dari COVID-19. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkan saya bersama rekan-rekan kasih untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan di Kejaksaan Negeri Surabaya periode mulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2020. Yang pertama, bahwa sebagaimana dengan Kejari Surabaya telah memperoleh predikat WBBM pada tahun 2019, untuk tahun 2020 ini kami masih mempertahankan untuk UIBK maupun WBBM. Ini perlu kami sampaikan, dengan situasi COVID-19 ini, pelayanan-pelayanan publik dari Kejari Surabaya ditekankan dengan pelayanan-pelayanan yang melalui ada beberapa, seperti pelayanan tilang, ini lebih diutamakan dengan pelayanan tilang, delivery tilang. Jadi ada beberapa inovasi kita, yaitu dengan delivery tilang. Jadi pelanggar tilang tidak perlu datang ke kantor Kejari Surabaya, cukup dengan website di Kejari Surabaya, sehingga barang bukti langsung diantar. Jadi sistemnya dengan sistem COD, dan langsung dikirim. Setelah dibayar, akan dikirim barang buktinya. Yang kedua, juga pelayanan dengan Jakpos. Kita bekerja sama dengan 32 kantor pos cabang di Surabaya. Jadi Jakpos ini adalah untuk salah satu inovasi di Kejari Surabaya, sehingga pelanggar tilang tidak perlu datang ke kantor Kejari Surabaya, cukup di kantor pos terdekat. Jadi bisa melakukan pembayaran di kantor pos terdekat. Namun setelah dibayar, nanti pihak kantor pos akan menyerahkan ke Kejari Surabaya, dan di sana dicek, disesuaikan dengan pembayarannya, kemudian barang diserahkan ke petugas, dan setelah ada pembayaran barang bukti tadi langsung diserahkan ke pihak pos dan diantar langsung ke rumah dari pelanggar tilang. Yang selanjutnya, apabila tetap masyarakat pengen, karena kan ada juga yang masih langsung pengen mengambil barang bukti, itu juga bisa datang ke kantor Kejari Surabaya. Kita ada layanan si kuda gesit, jadi pengambilan tilang dengan cepat, kurang dari 1 menit. Ini tujuannya adalah tapi datang ke kantor juga sesuai dengan protokol kesehatan. Dan kami upayakan dengan pelayanan tilang yang cepat yang kurang dari 1 menit. Kemudian juga ada tilang prioritas, jadi pelanggar tilang itu bisa mendaftar dulu, sehingga begitu datang ke kantor Kejari Surabaya langsung dilayani untuk pengambilan tilangnya. Ini yang untuk pelayanan inovasi tilang di Kejari Surabaya untuk
menghindari penumpukan pelanggar tilang di kantor Kejari Surabaya. Dan di samping itu kami juga membuat pelayanan terpadu satu pintu, yaitu latar belakangnya di mana terdapat penumpukan penerimaan surat pada sekretariat di Kejari Surabaya, baik surat dinas maupun SPDP dari penyidik kepolisian, sehingga terdapat keterlambatan baik dalam distribusi maupun kepentingan disposisi pimpinan. Yang kedua, pelayanan penerimaan tamu yang belum maksimal. Yang ketiga, belum ada layanan pemberian informasi perkara maupun konsultasi hukum gratis dalam setiap bidang pada Kejari Surabaya. Jadi pelayanan satu pintu ini yang manfaat yang diambil adalah penerimaan tamu lebih efektif dan efisien sesuai dengan SOP. Yang kedua, penerimaan surat lebih terukur. Yang ketiga, keterbukaan informasi perkara. Yang keempat, konsultasi hukum gratis dengan bidang terkait. Yang kelima, laporan-laporan dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan SOP. Jadi upaya yang dilakukan PTSP adalah pelayanan terpadu satu pintu dari Kejari Surabaya yang melayani penerimaan surat dinas, non-dinas, informasi perkara, dan konsultasi hukum gratis. Jadi singkatnya, PTSP merupakan garis penghubung masyarakat dan Kejaksaan Negeri Surabaya dengan tujuan untuk melayani masyarakat melalui bidang terkait. Dan dengan situasi pandemi COVID, ini juga kami melakukan tahap 2 online. Jadi latar belakang tahap 2 online ini adalah di bidang tindak pidana umum. Kejari Surabaya dapat menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap 2 untuk sebanyak kurang lebih 10 tersangka setiap harinya dan dapat menghabiskan waktu yang cukup lama. Dan dengan tahap 2 online ini manfaatnya untuk memangkas waktu penyelesaian tahap 2, yaitu penyerahan dari penyidik ke penuntut umum di bidang bidum, sehingga mungkin lebih cepat. Kemudian untuk di bagian pembinaan, ini jumlah pegawai di Kejari Surabaya itu sebanyak 79 orang, jaksa jumlah 50 orang, dan tata usaha 29 orang. Untuk penyerapan anggaran, pagu anggaran 13.645.705.000, ini realisasi 15.155.789.992. Dan untuk pembangunan gedung baru, yaitu gedung seksi pengolahan barang bukti dan barang rampasan, ini masih belum bisa diselesaikan, masih dalam proses pembangunan. Untuk kebutuhan dukungan anggaran dan upaya optimalisasi tugas dan fungsi, yaitu program sarana dan prasarana, yang diperlukan adanya kendaraan operasional untuk penegak hukum pada Kejari, kendaraan operasional untuk eksekusi barang bukti pada Kejari, dan 3 peralatan gas operasi intelijen di Kejaksaan. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 Kejari Surabaya mendapat bantuan dari Kejagung, yaitu 1 unit mobil barang bukti itu berupa elf, jadi untuk mengangkut barang bukti lebih banyak. Jadi program penanganan perkara agar proses penanganan perkara yang saat ini harus melalui daring online atau lain, kesediaannya jaringan internet bandwidth yang tinggi dan komputer ataupun laptop dan dengan yang kegiatan bidang online. Untuk kinerja bidang intelijen, jadi jenis kegiatannya yaitu penyelidikan, ada 2 kegiatan. Yang kedua pengembangan DPO dan SDO, sumber dana organisasi, itu ada 6 kegiatan. Yang ketiga penggalangan ada 2 kegiatan. 4 penkum 3 kegiatan. Yang kelima jaksa masuk sekolah 1 secara virtual. Yang keenam narasumber pengamanan kegiatan pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya ada 20 kegiatan. Yang ketujuh penguasaan arahan kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat Pakem Kota Surabaya banyak 1 kegiatan. Yang kedelapan pelacakan aset ada 1 kegiatan.
Untuk seksi tidak pidana umum dalam hal penanganan perkara, ini yang pertama periode bulan Januari sampai Desember 2020 untuk perkara orang dan harta benda jumlah SPDP 712, tahap 1 410, P21 877, tahap 2 648, limpahan perkara 648, dan inkrah 564, banding 14, kasasi 1. Yang kedua untuk perkara Kamlek Tibun dan pidana umum lainnya, SPDP 307, tahap 1 200, P21 219, tahap 2 216, pelimpahan 216, inkrah 220 perkara, banding 1, kasasi 4. Yang ketiga, untuk perkara narkotika, SPDP 665, tahap 1 608, P21 672, tahap 2 765, pelimpahan 765. Perkara yang inkrah ada 694, banding 18, kasasi 65. Yang keempat untuk perkara teroris ini nihil. Jadi jumlah untuk SPDP sebanyak 1.674, tahap 1 1.418, yang di P21 1.568, limpahan tahap 2 1.629 perkara, dilimpahkan di persidangan 1.629 perkara, yang telah punya kekuatan hukum tetap atau inkrah sebanyak 1.438 perkara, yang dalam banding 33 dan kasasi 70 perkara. Seksi pidana umum ini ada pelarangan tilang untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2020. Jumlah perkara tilang selama bulan Januari 2020 sampai dengan November 2020 berjumlah 150.607 pelanggar dan jumlah denda 8.340.620.000 rupiah dengan biaya perkara 158.607.000. Jumlah yang sudah terbayar 146.838 perkara dan disetorkan ke kas negara sebesar 7.677.415.000 rupiah dengan biaya perkara sebesar 146.838.000 rupiah. Yang kedua untuk data justisi protokol kesehatan tahun 2020. Jadi untuk pelanggaran protokol kesehatan jumlah sebanyak 4.332 pelanggar, denda perkara 199.263.000 rupiah, biaya perkara 9.138.000 rupiah. Jumlah yang sudah membayar 3.252 perkara, denda yang sudah masuk ke kas daerah berjumlah 152.452.000 rupiah dan biaya perkara disetor ke kas negara sejumlah 6.753.000 rupiah. Jadi jumlah setoran denda non tilang ke kas negara sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2020 sebesar 1.956.535.000 rupiah. Sedangkan uang rampasan yang sudah disetor ke kas negara sebesar 188.164.410 rupiah. Selanjutnya untuk bidang perdata dan tata usaha negara
Teman-teman, ini bidang Pitus dulu yang akan saya sampaikan, bahwa untuk penanganan perkara Bidum maupun Pitus itu dilakukan persidangan melalui online, yaitu merujuk dengan adanya pandemi COVID-19, persidangan perkara Bidum maupun Pitus dilakukan secara online melalui Zoom meeting guna mengantisipasi persebaran virus COVID-19. Persidangan online dilakukan di 2 titik, yaitu Rutan Medaeng dan Luar Negeri Surabaya. Untuk bidang Pitus dari Surabaya mulai bulan Januari sampai Desember 2020, pengembalian kerugian negara, yaitu pengelolaan aset, tanah, dan bangunan sebanyak 5 unit dengan nilai taksiran kurang lebih senilai 5 miliar. Yang kedua, barang rampasan berupa tanah seluas kurang lebih 70.000 meter persegi dengan nilai taksiran kurang lebih senilai 26 miliar yang disahkan ke Pemkot Surabaya. Pembayaran uang pengganti ini adalah lagi untuk pengembalian aset ini yang untuk perkara pendidikan ranking, yaitu di Jalan Basuki Rahmat. Ini ada pengembalian kurang lebih 700 meter persegi dengan nilai taksiran kurang lebih 25 miliar yang masih dalam proses persertifikatan dan nanti akan diserahkan ke Pemkot Surabaya. Untuk pembayaran uang pengganti senilai 1.422.683.000 rupiah. Denda 400.000.000 rupiah. Pengembalian keuangan kerugian negara tingkat penyidikan 1.522.584.785.000 rupiah. Untuk bidang perdata dan tata usaha negara, penyelamatan keuangan negara itu yang pertama dengan sertifikat PT Sasana Taruna Anekarya PT STAR, penggugat Wali Kota Surabaya, bahwa pemerintah Kota Surabaya menyertakan modal kepada PT Sasana Taruna Anekarya atau PT STAR pada tanggal 30 Maret 2070, diadakan perjanjian di bawah tangan antara Wali Kota Surabaya dengan Saudara Dekon TKCU untuk membangun pusat hiburan dan rekreasi dengan ketentuan pemerintah Kota Surabaya menyerahkan tanah bekas lapangan persebaya seluas kurang lebih 16.910 meter persegi yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa nomor 114 Surabaya. Kemudian Dekon TKCU melaksanakan pembangunan dan ternyata perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pembangunannya memakai modal asing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. Dalam hal ini jumlah pendapatan aset keuangan negara yang telah diselamatkan sebesar 170.507.400.000 rupiah. Yang kedua, perkara tergugat PT Kartika Kusuma Internusa, penggugat Wali Kota Surabaya, dan ini kejaksaan mewakili pihak Pemkot, bahwa pemerintah Kota Surabaya Kelurahan Kebrawan mengadakan musyawarah atau rembuk dengan PT Kartika Kusuma Internusa bersama LKMK di Kelurahan Kebrawan dengan kesepakatan nomor 144/411.411.912.8/1984 dan telah bersepakat sehingga terdapat jumlah pendapatan keuangan negara sebesar 121 miliar rupiah. Yang ketiga, tergugat Setiawati Sutanto, penggugat Wali Kota Surabaya, bahwa dengan adanya putusan peninjauan kembali perkara nomor 110-G-2012-PT UN Junto nomor 11-B-2013 PT Tun Surabaya, Junto nomor 560K-Tun-2013
Junto nomor 30 PK/Tun/2015 terkait dengan permasalahan tanah yang saat ini digunakan untuk SD Ketapang 1 dan 2 di Jalan Ambangan nomor 29 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Genteng, Surabaya. Jumlah penyelamatan aset keuangan negara sebesar 20.770.500.000 rupiah. Kemudian penyelamatan keuangan negara, 1. Tergugat wajib pajak terhadap pembayaran pajak tongkat Wali Kota Surabaya dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 17 Perda Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak dan bangunan perkotaan, jumlah pemulihan keuangan negara sebesar 2.225.387.627 rupiah. Yang kedua, tergugat PT First Consulting Indonesia sama dengan Usaha Dagang Kavalo, penggugat BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya, bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan, jumlah pemulihan keuangan negara sebesar 119.204.287 rupiah. Kemudian untuk pengelolaan barang bukti rampasan Kejaksaan Negeri Surabaya, kita juga menggunakan barcode kode. Jadi untuk mengetahui mengenai barang bukti itu kita bisa cek langsung dengan barcode kode dari Surabaya. Dan bagian barang bukti kami juga ada kegiatan layanan antar barang bukti yang dimana perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah, namun barang tersebut belum diambil oleh yang berhak dalam pengadilan, maka kami dengan inovasi delivery tilang bisa mengantar kepada masyarakat. Jadi manfaat dengan delivery tilang tersebut, masyarakat yang bersama dapat mengetahui proses dan status barang buktinya. Kemudian pengelolaan barang bukti yang sudah inkrah dapat segera dikembalikan kepada yang berhak. Untuk daftar barang bukti narkoba dan juga benda umum lainnya yang putusannya dirampas untuk dimusnahkan pada Kejari Surabaya periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2020. Yang pertama, jenis barang bukti sabu-sabu seberat 5.125,293 gram. Yang kedua, ganja jumlah 6.474.665.000 gram. Yang ketiga, ekstasi sebanyak 997 butir. Yang keempat, pil double L butir sebesar 1.599.098 butir. Yang kelima, pil double L jumlah 18.601,72 gram. Yang keenam, pil Inek 268 butir. Yang ketujuh, pil Happy 5 7 butir. Yang kedelapan, pil Sanak 3 butir. Ini barang bukti tersebut sudah dimusnahkan sesuai putusan pengadilan. Kemudian barang bukti pada umum yang putusan dikembalikan pada yang berhak pada Kejari Surabaya, jumlah barang bukti yang sudah inkrah yang dikembalikan pada yang berhak sebanyak 327 buah yang terdiri antara lain sepeda motor, mobil, tas, handphone, dan lain-lain. Untuk urusan barang bukti, uang palsu, ini berdasarkan putusan dari pengadilan
ini juga sama, semua sudah dirampas untuk dimusnahkan. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk kinerja kerja dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2020. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaiannya. Teman-teman, sekarang kita buka sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan, silakan untuk chat dulu, nama dan dari media mana, silakan yang mau bertanya. Nanti saya buka mikrofonnya untuk langsung bertanya kepada Bapak Kajari atau para kasih. Silakan, ada yang mau bertanya? Chat dulu. Mbak Uci, oke. Bentar ya, Mbak. Mbak Uci. Oke, dibuka mikrofonnya Mbak Uci. Siap, Mas Indra. Siap. Sudah, Mas. Ya, silakan langsung bertanya, Mbak. Iya. Pak, untuk selama COVID ini, apakah terima berkas yang berkaitan dengan pelanggaran COVID, Pak, yang apa namanya, yang dilanjut ke pidana. Terus yang kedua, terkait perkara penipuan beberapa waktu lalu, itu kan sempat dakwaannya ditolak oleh majelis hakim. Apa upaya dari kejaksaan sendiri, Pak? Apakah akan mengajukan dakwaan ulang atau gimana, Pak? Terima kasih, Bapak. Oke. Terima kasih Mbak Uci dari Berita Jatim. Monggo silakan Bapak Kajari mungkin atau yang mewakili. Mohon izin. Ya. Untuk perkara justisi protokol kesehatan 2020 ini pelanggarannya denda, jadi nggak ada yang masuk dalam tindak pidana. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa jumlah pelanggar sebanyak 4.332, denda perkara sebesar Rp199.263.000, biaya perkara Rp9.130.000. Jumlah yang sudah membayar 3.292 perkara, denda yang sudah masuk ke kas daerah sejumlah Rp152.452.000 dan biaya perkara disetor ke kas negara sejumlah Rp6.753.000. Jadi untuk yang tindak pidana tidak ada. Dan yang selanjutnya untuk yang perkara yang disampaikan tadi, penipuan yang sama hakim dikembalikan, kami dari kejaksaan mengajukan keberatan, mengajukan verset. Ini sudah kami ajukan dan masih dalam proses. Ya, mungkin dari Pak Zaki mau nambahi. Selamat pagi teman-teman dari media. Untuk yang memang kemarin ada dakwaan yang eksepsinya diterima oleh hakim, kita sudah mohon izin Bapak Zaki, mohon maaf mungkin mikrofonnya lebih dekat karena nggak dengar, mohon izin. Siap. Ya. Halo ya. Siap. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Kajari, kita sudah melakukan perlawanan dan kita menunggu hasilnya. Terkait dengan di musim corona ini, apakah ada perkara yang dilakukan penyidikan? Jadi Kejari Surabaya sempat menerima satu SPDP, yaitu terkait yang menghalang-halangi petugas
Satgas COVID untuk menjemput pasien yang dinyatakan positif sekarang sudah dalam tahap 1 dan akan dilimpahkan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, ini tadi sudah dijawab. Siap. Bagaimana? Ada lagi teman-teman? Ada pertanyaan lain? Ada lagi? Pak Hanif ya. Pak Hanif Nasrullah. Oh ya, Pak Hanif. Pak Hanif, sebentar. Oke, silakan dibuka mikrofonnya, Pak. Ya. Saya Hanif dari Antara. Mau tanya, apa betul perkara yang pengembalian... Mohon maaf, Mas Hanif, mungkin mikrofonnya lebih dekat. Nah, ya. Yang pengembalian uang negara sebesar 5 miliar ya, itu barangkali bisa dijelaskan perkaranya apa saja. Kok kurang jelas ya? Gimana Mas? Yang pengembalian uang negara 5 miliar itu. Pengembalian uang negara 5 miliar ya? Barangkali bisa dijelaskan perkaranya apa saja, sama yang dikembalikan di tingkat penyidikan itu. Oh, Pitsus berarti ya? Iya, Pitsus. Pengembalian uang negara 5 miliar Pitsus. Oh, ya, siap. Monggo Bapak, mohon izin. Terima kasih. Ini kebetulan ada Pak Kasipitus. Mungkin yang jelaskan mengenai adanya aset tanah dan bangunan sebanyak 5 unit dengan nilai taksiran kurang lebih senilai 5 miliar ya pertanyaannya ya. Ya. Ini untuk perkara yang 5 miliar. Itu sekarang ini coba Pak Kasipitus bisa dijelaskan. Oke, terima kasih. Mohon izin untuk menjelaskan terkait tanah dan bangunan sebanyak 5 unit dengan nilai taksiran kurang lebih 5 miliar ini adalah pengembalian aset di mana perkaranya ini sebenarnya sudah tahun 2017, kemudian baru kemarin tahun 2020 ingkrah. Jadi kita kembalikan berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Terhadap 5 unit yang 5 ini perkara mohon izin nanti mungkin namanya kita bisa sharekan nanti. Jadi untuk yang kerugian 5 miliar tadi itu datanya nanti menyusul. Jadi ini karena tahun 2020 itu ada putusan dari Mahkamah Agung untuk pengeluaran 50 miliar. Dengan 5 miliar. Jadi nanti perkara yang menyusul Pak ya. Itu ya. Iya. Mungkin ada pertanyaan lain Pak? Yap. Pak Komang sepertinya tadi. Pak Komang. Benar. Pak Komang. Pak Komang tadi. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada? Sementara cukup? Oh, Pak Arifan. Oke. Pak Arifan. Mas Arifan ya. Sebentar. Arifan. Oke. Silakan dibuka mikrofonnya. Selamat pagi, Bapak. Izin tanya soal instruksi Jaksa Agung yang memerintahkan agar Kepala Kejaksaan Negeri untuk yang tidak menangani kasus korupsi akan dimutasi itu. Mengingat selama ini kan Kejari Surabaya minim
penilaian saya. Mungkin bisa dijelaskan gimana langkah selanjutnya. Ya, silakan di-mute lagi Mas Arifan. Siap, saya tanggapi. Jadi untuk tahun 2020 memang ada penanganan perkara yang ini kami ada 5 penyelidikan dan juga ada juga ini dalam penyidikan 1 yaitu perkaranya yang in absentia yang sudah penyidikan ya. Jadi ini mungkin lebih jelas ya Pak Kasbitus sampaikan. Mohon izin menyampaikan bahwa pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada bulan Januari sampai dengan Desember 2020 kita telah menangani penyelidikan 5 perkara, kemudian 1 perkara penyidikan yang kemudian sudah kita limpahkan ke tipikor ke persidangan. Kemudian untuk tahap korupsi di bidang penuntutan kita pada Januari sampai dengan Desember 2020 kita telah menangani 3 perkara. Kemudian data perkara tindak pidana khusus lainnya terkait cukai dan pajak ada 8 perkara. Seperti itu, Pak. Mohon izin. Jadi sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Kasbitus bahwa di Kejari Surabaya juga sudah menangani perkara tidak pidana khusus sebagaimana telah akhir tahun juga sudah disupervisi dari Jampitus Kejaksaan Agung dan sudah kami sampaikan. Jadi sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Mas Arfan memang betul kalau sesuai instruksi Pak Jaksa Agung apabila di suatu daerah ada yang perkara tipikornya masih kosong, jadi mungkin nanti akan dievaluasi. Dan untuk ke depan kami akan mencoba untuk laporan-laporan yang ada nanti akan kami tindak lanjuti. Terima kasih. Baik. Ada lagi teman-teman? Tadi Mas Johan tadi. Ya, halo. Ya. Mohon halo. Videonya diaktifkan ya Mas ya. Ada suaranya nggak ada orangnya nanti. Nah, silakan. Ya, halo. Mas Johan. Halo. Silakan. Untuk Pitsus Pak ya. Halo. Ya. Untuk Pitsus. Ya. Saya mau tanya kelanjutan dari proses hukumnya apa? Eksekusinya Sundari Pak. Kalau tidak salah dia setahun yang lalu beliau sudah putusan MA itu vonis 4 tahun Pak. Sampai hari ini kok belum eksekusi Pak ya. Ya, terima kasih. Mengenai silakan di-mute lagi Mas Johan. Di-mute lagi mikrofonnya. Ya. Untuk mengenai perkara atas nama terpidana Sundari, memang kita masih upaya untuk melakukan pencarian. Mungkin dari teman-teman kalau ada informasi keberadaan yang bersangkutan bisa disampaikan ke Kejari Surabaya dan kami akan melakukan eksekusi. Ini juga kami sudah koordinasi dengan bidang intelijen dan kita masih menelusuri keberadaan dari yang bersangkutan. Mungkin tambahkan Pak Kasbitus. Terima kasih. Jadi kita sudah berupaya. Kemarin kita sudah menerbitkan DPO terhadap terpidana Sundari. Kemudian kita sudah masukkan juga data-data beliau yang terpidana tersebut di AMC, Jasa Monitoring Center yang di Jakarta. Dan sampai dengan sekarang kita belum menemukan keberadaan yang bersangkutan. Nanti kami mohon bantuan dari teman-teman media apabila ada informasi terkait keberadaan Sundari, kita akan segera lakukan eksekusi terhadap yang bersangkutan. Jadi kemarin kita sudah melakukan, sempat ada informasi di satu tempat, kita ke sana, ternyata yang bersangkutan tidak ada. Kita coba lagi, cari-cari lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Monggo, saya kembalikan ke moderator. Siap. Cukup ya teman-teman ya untuk pertanyaannya. Saya kira waktunya juga sudah siang.
Mohon izin, Bapak Kajari mungkin ada penutup, mohon izin. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ini tadi atas partisipasi dari teman-teman yang telah mengikuti press release ini, dan ada beberapa pertanyaan dan kami sudah sampaikan. Jadi pada kesempatan ini sekali lagi saya menyampaikan bahwa kinerja dari Kejaksaan Negeri Surabaya untuk periode Januari sampai dengan Desember tahun 2020. Yang pertama, pengembalian keuangan negara itu kurang lebih 5 miliar. Jadi totalnya tadi yang sampaikan dalam perkara tipikor kurang lebih senilai 62 miliar 765 juta 184.868 rupiah. Yang kedua, untuk perkara tindak pidana umum, ini PNPP, total keseluruhan 10 miliar 928 juta 157.416 rupiah. Dan yang ketiga, untuk bidang datun, penyelamatan keuangan negara, total 312 miliar 277 juta 900.000 rupiah. Jadi total untuk pengembalian keuangan negara senilai 385 miliar 971 juta 242.278 rupiah. Jadi pada kesempatan ini juga kami dari Kejaksaan Negeri Surabaya sesuai dengan kebijakan dari Presiden, kami mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Jadi untuk kedepannya kita diperatkan dalam pengamatan dalam pemulihan ekonomi nasional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media, baik media elektronik maupun media cetak. Jadi harapan kami mungkin ada informasi-informasi yang terutama ada satu perkara kita yang masih DPO. Kami mohon informasinya, misalnya ada keberadaan diketahui atau terpidana Sundari, bisa langsung disampaikan ke kantor Kejaksaan Negeri Surabaya, bisa melalui Kasintel maupun Kasipitus Kejaksaan Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini dalam menyongsong tahun baru tahun 2021, kami menghimbau pada teman-teman untuk sama-sama kita menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker dan menjaga jarak, juga sering mencuci tangan, yang tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan harapan kami semoga di tahun 2021 kita bisa mengevaluasi, bisa untuk menilai apa kekurangan kita, dan di tahun 2021 kita berusaha untuk meningkatkan, berusaha untuk bekerja dengan baik, dan apa yang belum tercapai tahun 2020 akan kita laksanakan pada tahun 2021. Jadi sekali lagi kami dari Kejaksaan Negeri Surabaya mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan, dan juga selamat tahun baru tahun 2021. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dimudahkan dalam setiap kegiatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya bisa mengikuti press release dan media gathering secara virtual pada pagi hari ini. Nanti untuk bahan paparannya
saya kirim di grup, bisa di-share. Dan untuk teman-teman yang sudah registrasi, katanya Mas Eno, kalau enggak meruput, enggak. Yang penting meruput ya, meruput. Ya, saya tunggu di kantor sampai besok ya. Saya besok sore lah, kan hari Kamis sudah libur. Monggo silakan ke kantor nanti ketemu dengan saya. Terus yang teman-teman yang sudah naik pemberitaannya, mohon mungkin bisa di share linknya ke saya. Nanti saya laporkan kepada pimpinan. Sementara begitu, terima kasih, saya tunggu di kantor. Untuk TV nanti videonya minta Cak Selamat, videonya minta Cak Selamat atau Mas siapa? Mas Juli JTV. Mas Juli JTV atau Cak Met JTV nanti video untuk yang untuk TV ya, Mas Joko ya, Mas Joko kelihatan itu. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Sampai ketemu di kantor saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.